wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Pepabri Ranting Ringin Harjo, Bapak Atwaji beserta Nyonya, ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan barakallahu lakum wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan persatuan ini adalah persatuan yang diridhoi oleh Allah, yang nantinya bisa semakin menguatkan agama ini. Mudah-mudahan sakinah hingga akhir ya Pak, Ibu. Alhamdulillah. Katanya dapat anggota baru gitu. Ini stok lama katanya ya. Masya Allah. Nggak apa-apa Pak, jangan ambil yang stok baru Pak. Repot ngurusnya. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Selanjutnya yang saya hormati para bini sepuh yang ada di Pepabri Ranting Ringin Harjo ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena belum hafal namanya gitu ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah atau apa ini, anggota ya, anggota Pepabri nggih. Alhamdulillah Ranting Ringin Harjo. Sehat semua nggih? Mestinya yang paling bahagia di sini adalah Pak Atwaji untuk saat ini ya. Oh iya Pak Ketua kita, kalau ketuanya bahagia insya Allah anggota juga bahagia gitu. Biasanya gitu ya, semangat itu biasanya nular. Kalau pimpinannya bahagia, senang, itu mesti di bawah-bawah juga seperti itu. Nggih, kita harapkan demikian nggih. Aura-auranya manten anyar ki iso membuat kita lebih bahagia menjalani hari-hari ngoten nggih. Alhamdulillah. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak sama agamanya dengan kami, saya izin untuk menyampaikan nggih Bu. Ini diminta untuk menyampaikan tausiah atau mungkin ceramah agama, jadi mohon dimaafkan saya berani bicara di sini gitu nggih. Seingat saya ini adalah Syawal kedua saya bersama Bapak Ibu Pepabri ya Ranting Ringin Harjo. Saya matur nuwun sangat bisa kembali hadir di sini. Tentu saya sangat bahagia ya, karena dalam pertemuan ini saya pasti akan mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari panjenengan. Entah pembelajaran itu sebenarnya bukan dengan cuman kata-kata ya, tapi sikap kita ya, bagaimana cara kita berhadapan dengan orang, itu semuanya adalah pembelajaran. Jadi saya berterima kasih karena dalam hal ini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan ilmu dari panjenengan semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, izin pada kesempatan kali ini saya menyampaikan Nggih, baik, saya lanjut nggih. Ya. Kali ini insya Allah kita akan berbicara, karena ini kebetulan kita ada di bulan Syawal nggih. Alhamdulillah kemarin sebulan kita sudah menyelesaikan challenge Ramadan 2025 dalam keadaan apapun. Alhamdulillah kita udah sampai di hari ini dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya memulai apa yang perlu saya mulai,
Baik, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan, ini saya kutip ya Pak, Bu. Kepareng matur wonten ngarsanipun para bini sepuh, sesepuh utawi ingkang kasepuhan lan Bapak Ibu sedaya. Ngaturaken sugeng riyadi 1400 kawan dosa 3 Hijriah. Kairing atur nyuwun pangapunten nggih. Sedaya kalepatan kula taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mugi kepareng Allah Subhanahu wa taala paring ijabah dateng sedaya panuwun kita lan nampi sedaya amal ibadah kita. Pada kesempatan kali ini saya lanjut dengan bahasa Indonesia karena itu tadi cuman kopas ya Pak, Bu. Artinya gimana, Bu? Gimana? Artinya gimana? Artinya ya seperti itulah, Bu. Pokoknya intinya saya minta maaf dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima gitu, nggih. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua telah hadir di tempat ini, di tempatnya Bapak Sunarno. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesediaan Bapak Sunarno ini akan menjadi amal jariah untuk kita semua, karena pertemuan ini tidak diisi hanya dengan omong-omongan tapi juga dengan tholabul ilmi. Dan berikutnya tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah ayat di dalam Quran itu surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali agama yang kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saya mengangkat ayat ini karena saya rasa ada yang perlu kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan dari ayat ini. Yang pertama, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kalimat ini menggambarkan betapa Islam itu adalah agama yang paling demokratis. Dia tidak membuat sebuah paksaan untuk orang-orang memeluk agama Islam. Ini juga sebuah tanda bahwa umat Islam atau umat manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad dianggap sebagai umat yang dewasa. Sebagaimana kita tahu, orang yang dewasa itu adalah orang yang sudah diberi akal pikiran dan mampu memanfaatkan pikirannya untuk bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang bermanfaat untuk dirinya, mana yang tidak. Orang yang dewasa itu tidak perlu lagi didikte, tidak perlu lagi dipaksa, tidak perlu lagi diapakan, dihukum hanya karena tidak melakukan. Dia diberi kebebasan untuk memilih, untuk bersikap, mau bersikap yang seperti apa. Ini apa yang perlu kita ketahui dari ayat ini ya. La ikraha fiddin. Jadi kita semua di sini oleh Allah dianggap sudah dewasa. Mau jadi manusia yang baik, monggo. Mau juga jadi manusia yang tidak baik, ya silahkan. Itu sebuah kedewasaan.
Maka salah ketika ada orang yang berdakwah atau orang yang menyampaikan Islam kok terus punya keinginan apa? Kowe harus ngikutin apa yang aku omongi. Nek kowe nggak ikut aku, kowe dosa, kowe salah, kowe masuk neraka. Kita cukup untuk menyampaikan, tidak untuk memaksa. Karena sekali lagi kita dianggap dewasa. Okay? Bahwa tadi kedewasaan itu adalah kebebasan dalam hal bersikap. Itu nggih. Nah, itu dari apa tadi penggalan ayat tadi la ikraha fiddin. Kita mau sholat monggo, tidak sholat nggak apa-apa, mau puasa silahkan, pura-pura puasa boleh, kan nggak ada yang tahu, ya kan? Puasa itu adalah ibadah kita yang khusus dengan Allah, nggak ada yang tahu. Di depan sini misalnya dalam keadaan Ramadan kita pengajian, ya. Pas berbuka semuanya yang berbuka, mau puasa mau enggak ya tetap berbuka semua, nggak ada yang tahu. Ya, mau jadi preman silakan, mau jadi koruptor monggo, ya silakan. Islam itu bukan membolehkan enggak, tapi dewasalah dalam memilih. Ya, mau jadi pecinta sesama jenis monggo, mau jadi pendukung apa free sex silakan. Kita hanya menyampaikan, ya monggo, itu pilihan sendiri, pilihan masing-masing. Saya kenapa nyebut yang seperti ini Bu, Pak? Karena saat ini untuk urusan free sex, untuk urusan LGBT, Indonesia sudah termasuk negara darurat untuk hal itu. Anak muda kita sekarang nggak kelihatan kalau mereka menjadi pecinta sesama. Kita kadang orang tua nggak tahu kalau ternyata anak kita itu udah terjerumus ke hal yang seperti itu. Orang tua kebanyakan ini di kota besar ya, tapi Jogja juga sudah tidak menutup kemungkinan. Jogja di bagian kota itu Masya Allah udah nggak ada lagi yang bisa ngawasin. Apalagi anak-anak perantau, orang tua nggak ada, nggak lihat anaknya tiap hari bikin apa, gitu kan? Jadi kita ini sebenarnya berada di zaman yang Masya Allah itu tuh. Segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu, dan mereka itu kaum terdahulu kalau buat kejahatan kayak gitu langsung kena azab. Kita saat ini, saat pemuda kita, orang-orang kita melakukan azab, kelakuan yang seperti itu gak kena azab. Ya karena ini tadi, ini satu keistimewaan yang Allah berikan setelah diutusnya Nabi Muhammad. Apa keistimewaan itu? Kalian berbuat yang durhaka sekalipun gak akan langsung diazab. Nanti hitungannya nanti di akhirat. Maka benar-benarlah Islam ini membebaskan manusia untuk bersikap dewasa. Tinggal kita yang nentuin. Nah, ya. Jadi di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya setelah la ikraha fiddin, Allah memberi kebebasan untuk memilih. Selanjutnya Allah katakan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas jalan yang benar dengan yang sesat. Kebebasan memilih, tapi Allah tetap berharap kita manusia bisa masuk surga semua. Maka diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah sebagai petunjuk, sebagai pembeda dari yang buruk dengan yang tidak, yang baik, ya. Jadi pembeda antara yang baik dengan yang tidak baik. Manusia dibekali dengan akal. Secara fisik dibekali akal untuk berpikir. Akal ini, otak ini ya, nanti juga dibagi. Ada yang namanya otak hewani, yang dia itu punya bakat-bakat kelakuan kayak hewan. Jadi kita manusia ini secara fisik dibekali Allah otak untuk mikir. Secara rohani kita dibekali yang namanya hati untuk menilai. Secara hati ini nanti kaitannya dengan iman. Nek imannya apik,
insya Allah dia bisa menilai, membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nek nih imannya, hatinya ini nggak baik, Nabi udah bilang ya, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Yang daging itu apabila dia baik, maka baik semuanya. Yang kalau dia nggak baik, maka tidak baik semuanya. Segumpal daging itu namanya qalbun atau hati. Nah, kaitannya dengan kedewasaan tadi untuk memilih, maka hati ini dengan terkait iman kita, kalau dia itu baik, maka pasti memilih hal-hal yang baik. Allah sampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah bekali manusia dengan potensi baik dan buruk. Tinggal mana yang mau dikembangkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ini ada di dalam Quran surat Asy-Syams ayat 8. Jadi memang Allah sudah kasih tahu kita ini punya potensi baik dengan potensi gak baik. Otaknya ada punya potensi binatang tadi. Jadi kalau hatinya nggak baik, maka yang lebih berkuasa untuk pikirannya adalah pikiran apa? Binatang tadi. Makanya tega manusia itu membunuh sesama. Karena otak binatangnya ini yang berperan lebih besar. Maka gimana caranya kita untuk bisa menekan potensi kebinatangan dalam diri kita ini adalah dengan keimanan. Bagaimana biar bisa tumbuh